Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Bagaimana keadaan anak-anak Bapak semua? Apakah sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan. Amin amin ya rabbal. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, silakan anak-anak Bapak untuk mengambil absen di Google Classroom atau di WA Group. Dipersilakan. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar yaitu sejarah kebudayaan Islam. Sebelum Bapak akan menyampaikan apa materi kita pada hari ini, Bapak akan memberikan sedikit motivasi untuk Bapak agar selalu semangat dalam menuntut ilmu, walaupun kita belajar dalam keadaan daring atau online. Jangan anak-anak Bapak sampai patah semangat dalam menuntut ilmu. Apalagi ilmu yang kita tuntut pada hari ini itu tentang Islam, tentang bagaimana sejarah Islam. Maka kita harus luruskan niat untuk menuntut ilmu. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang perkembangan Islam di Afrika. Lebih tepatnya yaitu perkembangan Islam di Mauritania. Baiklah anak-anak Bapak semua, sebelum kita masuk ke materi ini, apakah anak-anak Bapak masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan. Baik, benar, itu tentang Islam di Aljazair. Baiklah, kita akan anak-anak Bapak semua, kita akan belajar itu tentang perkembangan Islam di Mauritania. Baiklah, Bapak akan menjelaskan materi kita pada hari ini yaitu tentang perkembangan Islam di Mauritania. Mauritania merupakan 100% penduduk menganut agama Islam. Mauritania menganut mazhab Sunni, sedangkan aliran Sufi yang dianut adalah Sufi Qadariyah. Mauritania dikenal sangat kental sebagai Republik Islam. Islam diterapkan dalam segala faktor kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, Islam di Mauritania tidak perlu diperjuangkan seperti negara-negara Afrika lainnya, namun perlu dikembangkan dengan benar sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam konstitusi yang telah diratifikasi pada tanggal 20 Juli 1991, ditegaskan bahwa Mauritania adalah Republik Islam yang tidak dapat diubah. Selanjutnya, dalam pasal 5 Undang-Undang Dasar tersebut dinyatakan bahwa Islam adalah agama penduduk dan negara. Dengan dua ayat tersebut menunjukkan bahwa Mauritania bukan negara sekuler. Dan terjemahan selanjutnya adalah bahwa penduduk Mauritania adalah Muslim dan pegawai negeri di negara tersebut secara resmi harus beragama Islam. Namun, menyusul peristiwa pemboman WTC New York pada tanggal 11 September 2001, pemerintah Mauritania tidak ingin dijadikan sasaran kemarahan Barat karena semata-mata Mauritania adalah negara Islam. Seluruh kegiatan keagamaan di Mauritania di bawah pengawasan Kementerian Pengembangan dan Kebudayaan Islam, sehingga pemerintahan akan mudah mengontrol apakah kehidupan keberagaman di Mauritania masih tetap moderat atau sudah sampai pada tahap ekstrim. Karena perlu ingat bahwa memang pemerintahan Mauritania mempunyai kedekatan
hubungan baik dengan Amerika Serikat maupun Israel. Jadi pada intinya eh, apapun faktor kehidupan di Mauritania ini harus berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita lanjut. Pemerintahan Mauritania yang memang sebagai negara Islam tidak perlu tentu tidak mau tercemar oleh kegiatan asing. Semisal Al-Qaudah yang bisa saja meracuni generasi muda. Saat ini memang banyak generasi muda Islam belahan dunia manapun sangat membenci terhadap ambivalensi politik luar negeri Amerika Serikat yang dianggap sangat memusuhi Islam, sehingga mereka banyak terjebak pada tindakan teroris bagaimana yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Oleh karena itu, Mauritania sebagai negara Islam tak ingin dianggap sebagai negara Islam yang suka dengan kekerasan dan memusuhi negara atau agama lain. Bila ini terjadi, tentu akan membahayakan pemerintahan Mauritania sendiri. Rencana ini disampaikan oleh Perdana Menteri Mauritania Sheikh Al-Afia Ould Muhammad Qaunala pada tanggal 18 Mei 2003 yang lalu. Mauritania adalah negara Islam tak terkenal di Afrika Utara, ternyata sangat membanggakan bagi perkembangan Islam di dunia. Baiklah, jadi dapat secara umum apapun pemerintahan di Mauritania ini harus berlandaskan kepada agama Al-Quran dan Sunnah, sampai-sampai kepada pegawai negerinya itu harus beragama Islam. Negara ini adalah menganut aliran Sunni dan Sufi, dan juga Sufi yang menganut aliran Qadariyah. Dan negara ini tidak mau menjadi sasaran bagi negara lain atau menjadi musuh dan untuk negara lain. Mereka tidak suka dengan kekerasan dan memusuhi negara atau agama lain, agar tidak membahayakan pemerintahan mereka. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, penduduk Mauritania ini 100% menganut agama Islam. Kedua, mereka ini menganut aliran Sunni dan Sufinya beraliran Qadariyah. Yang ketiga, mereka ini lebih memprioritaskan pegawai negerinya yang harus beragama Islam. Dan juga mereka ingin memantapkan pemerintahan atau Mauritania ini ingin memantapkan lebih kepada Al-Quran dan Sunnah, atau agamanya itu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan pemerintahan Mauritania ini tidak suka terhadap kekerasan dan memusuhi negara-negara lain. Mungkin hanya itu materi kita pada hari ini. Adakah anak bapak yang ingin bertanya atau yang belum paham? Silakan. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran, bapak telah mengirimkan tugas di Google Classroom. Silahkan bapak untuk mengerjakan tugas, dikumpulkan minggu depan paling lambat. Sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka